Baik saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang satu topik, yaitu lidah. Ya, lidah. Saudara, ada yang tidak punya lidah? Semuanya punya lidah, betul? Ya, topik lidah ini di mana-mana menarik, saudara. Bukan hanya di gereja, di luar gereja banyak lagu tentang lidah, betul? Memang lidah tak bertulang. Itu kata Bruri Pisau 5, betul kan? Pisau 5 ya. Harimau bilang lain di bibir atau lidah, lain di hati. Walaupun jarak lidah dengan hati itu ya 2 jengkal lah. Nanti di sini ya 2 jengkal lah. Tetapi topik mengenai lidah ini memang menarik sepanjang masa. Dan pagi hari ini saya mau membahas tentang lidah ini dari sudut pandang kitab Amsal. Ya, dari sudut pandang kitab Amsal. Jadi apa yang nanti kita akan lihat adalah bagaimana Amsal menggambarkan lidah manusia ini. Ya, semoga pembahasan ini menjadi berkat buat kita semua. Nah, sedikit latar belakang kenapa saya membahas ini, saudara-saudara. Akhir-akhir ini ya, kejahatan yang diakibatkan karena penggunaan lidah yang salah itu semakin meningkat. Ya, data ini saya ambil dari UNICEF, ya, satu badan internasional. Ya, jadi validitasnya saya pikir tidak diragukan, dan mereka mengadakan semacam penelitian di Indonesia. Ya, ini penelitian di Indonesia, saudara, tentang bagaimana terjadinya bullying. Ya, bully tahu ya? Bullying kepada anak-anak SMA. Jadi ada range usia yang mereka teliti. Dan mengejutkan saudara-saudara, kalau saudara lihat di sini ya, 10% ya mereka diancam oleh murid lain, dan itu menggunakan lidah ya. Perhatikan. Lalu 19,4% ya siswa itu diejek. Jadi semacam ejekan. Lalu saudara, 16,7% ya mereka dengan sengaja mengucilkan seperti disingkirkan dari pergaulan melalui perkataan-perkataan buruk, saudara. Jadi dari data ini saja kita dapat melihat bagaimana bahayanya lidah apabila lidah itu tidak bisa diatur dengan tepat, saudara. Ini baru diteliti di Indonesia dan masih range usia high school atau anak-anak SMA, saudara. Ya, sengaja saya crop satu saja karena kalau kita tampilkan semua hasil penelitian itu cukup panjang, saudara. Tetapi hal ini saya pikir cukup untuk membuat kita menjadi lebih waspada. Bagaimana sebenarnya orang percaya seharusnya menggunakan lidah. Ya. Nah, apa yang mau kita peroleh dari pembahasan kita pagi ini adalah yang pertama, kita sebagai orang percaya memahami bagaimana kitab Amsal menggambarkan lidah. Jadi sekali lagi saudara, pembahasan kita ini berasal dari seluruh kitab Amsal. Kitab Amsal ada berapa pasal, Bu? Hah? Ada 30. 30 apa 31? 31, tambahkan 1 aja. Ya, dari 31 pasal itu kita akan melihat bagaimana kitab Amsal ini menggambarkan lidah, saudara. Setelah kita melihat bagaimana Amsal menggambarkan lidah, maka diharapkan
pengetahuan itu penting bagi orang percaya. Ya. Jadi pengetahuan yang lengkap tentang lidah. Ada peribahasa lama bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau kita tarik aplikasi dari pernyataan itu berarti bahwa memiliki pengetahuan tentang sesuatu menjadikan kita menyayangi sesuatu itu, atau menjadikan kita mengerti atau memahami sesuatu itu. Betul? Ya. Banyak HP baru rusak di tangan orang-orang yang tidak memahami HP. Ya kan? Tiba-tiba hang. Kenapa? Dia salah pencet sistemnya. Nggak bisa balikin. Itu namanya bongkar bisa, balikin nggak bisa. Kenapa? Karena tidak mengenal. Jadi diharapkan setelah khotbah ini kita mengenal, tahu bagaimana kitab Amsal ini sebenarnya menggambarkan lidah. Dan yang terakhir yang mau dicapai dalam pembelajaran ini adalah kita dapat dengan tepat mempraktekkan penggunaan lidah sebagai orang percaya. Ingat, lidah tak bertulang. Ada angin barat, dia bisa ke barat. Ada angin timur, dia bisa ke timur. Itu kayak lagu dangdut aja ya. Karena lidah itu tak bertulang. Ya, jadi kita diharapkan mampu. Ini kata kuncinya. Kita diharapkan mampu memakai lidah kita dengan benar dan dengan tepat. Karena sudah banyak korban dari lidah yang tidak benar, betul? Itu yang kita sebut sebagai gosip. Semakin digosok, semakin sip. Baru dengar satu informasi tentang seseorang, dia kira itu informasi yang valid, lalu disebarkan, disebarkan. Asumsi muncul. Ya. Ingat ya, kalau kita mendengar sesuatu tentang orang, taruhlah hal buruk, dan itu baru kita dengar dari satu orang, jangan pernah menganggap bahwa itu adalah kebenaran. Sepakat ya? Kalau kita anggap itu sebuah kebenaran mutlak, kita akan menyampaikannya ke orang lain, maka akan menjadi asumsi. Asumsi seringkali, ingat seringkali, saya tidak bilang sama sekali ya, seringkali salah. Ya, cara tangkap kita dengan indera kita ini, indera kita ada berapa? Ada yang punya indera ke-6? Ada Pak, indera lesmana. Mata, hidung, lidah. Apa lagi? Telinga. Satu lagi? Hah? Kulit. Ya. Terbatas. Saya pernah ceritakan sama kita kan. Satu kali di dalam kereta ada ibu dengan dua anak kecil. Dua anak kecil lari-lari mengganggu orang lain. Tapi ibu itu diam aja, seakan-akan tidak peduli anaknya mengganggu. Orang di sekitar gerbong itu, karena kereta kan punya gerbong ya, panjangnya dari sini sampai sana kira-kira satu gerbong, terganggu. Lalu banyak orang mencibir, dasar ibu tidak tahu diri, anaknya ribut dibiarin mengganggu penumpang. Hingga suatu kali ya, ada seorang ibu lain yang mencoba menenangkan kedua anak ini, lalu mulai mendekati mamanya. Ternyata mamanya diam itu meneteskan air mata. Lalu ibu bertanya, ada apa Bu? Dia cerita bahwa dia dapat kabar suaminya meninggal serangan jantung di kota lain, dan mereka sedang menuju ke kota ini. Sekarang setelah Anda tahu cerita yang sebenarnya, apakah Anda masih berpikir bahwa ibu ini ibu tidak tahu diri? Pengetahuan yang tidak lengkap ditransfer kepada lidah yang tidak terkontrol akan menghasilkan gosip atau asumsi yang tidak benar, dan ini bisa merusak banyak hubungan. Saudara-saudara, sepakat ya? Jadi tujuan terakhir yang mau kita capai di sini
adalah kita dapat memakai lidah kita dengan cara yang tepat agar nama Tuhan dimuliakan. Ya, nah kita mau lihat data kitab Amsal tentang lidah ini. Ya, di dalam kitab Amsal kata lidah ini dipakai dengan satu kata yaitu lason. Ya, lason. Nah, kata lason atau kata lidah ini di seluruh kitab Amsal, ini di seluruh kitab Amsal, saya sudah teliti ini. Dari Amsal 1 sampai Amsal 31. Itu dipakai 19 kali kata lidah. Jadi dipakai 19 kali. 8 kali dipakai dalam nuansa yang baik atau nuansa yang positif. 10 kali dipakai dalam nuansa yang negatif. 1 kali dipakai dalam nuansa yang netral. Nah, ini nanti ayat yang akan kita sintil untuk kita baca, saudara. Ya. Jadi lebih banyak penggunaannya dalam nuansa yang negatif. Apa mungkin memang dari dulu lidah itu memang susah dikendalikan? Yakobus bilang, ya, lidah itu bisa memancarkan yang jahat juga yang baik. Ya, pelajaran tentang lidah dari kitab Yakobus itu sangat penting. Tapi pagi ini kita mau lihat dalam kitab Amsal saja. Jadi 10 kali dipakai untuk menggambarkan nuansa yang negatif. Saya waktu meneliti ini jadi senyum-senyum sendiri. Apakah memang dari dulu lidah itu susah dikontrol? Ya, jadi itu data kitab Amsal. Nah, mari kita lihat ayat yang netral yang saya katakan di dalam Amsal 18 ayat 21. Ya, ini pembacaan kita pagi ini. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Perhatikan ini ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, secara sederhana kita dapat memahami pesan dari kitab Amsal 18 ayat 21 ini, bahwa lidah itu bisa membawa kepada kehidupan, bisa juga membawa kepada kematian. Kalau kita tarik secara moral, maka kita dapat berkata, lidah itu ya bisa menuntun kita kepada hal yang benar, bisa menuntun kita kepada hal yang salah. Dan selanjutnya firman Tuhan ini mengatakan, siapa suka menggemakannya, atau siapa yang mengelola lidah itu baik secara benar maupun secara salah, maka mereka akan menikmati buah dari penggunaan lidah itu. Apakah buahnya akan menjadi benar? Itu jika lidah dipakai secara benar. Buahnya akan menjadi salah apabila lidah dipakai dengan cara yang salah. Jadi kira-kira secara sangat sederhana, seperti inilah apa yang dimaksud oleh Amsal 18 ayat 21 ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya, saudara-saudara. Ya. Nah, kita akan lihat, tadi saya katakan kata lason atau kata lidah ini dipakai 19 kali dalam seluruh kitab Amsal. Dan 10 kali kata ini dipakai dengan nuansa atau dalam nuansa yang negatif. Kita akan lihat satu demi satu ya. Nanti gantian bacanya di Alkitab saudara. Di dalam 4 bagian, yaitu Amsal 6 ayat 17, mungkin seorang boleh baca Amsal 6 ayat 17, Amsal 12 ayat 19, Amsal 21 ayat 6, dan Amsal 26 ayat 28.
kita baca satu aja, Amsal 6 ayat 17. Ada yang mau baca? Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Oke, di sana ada disebut lidah dusta. Mungkin untuk lebih luasnya pembahasan kita, coba buka 12:19. Amsal 12 ayat 19. Ada yang boleh baca? Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Nah, ada disebut lagi lidah dusta, dan ini di seluruh kitab Amsal disebut sampai 4 kali. Jadi rupanya ya, penulis kitab Amsal mengidentifikasi bahwa ada yang disebut sebagai lidah dusta, dan ini mudah kita pahami. Kita tidak perlu berjuang hebat untuk bisa memahami apa yang dimaksud lidah dusta. Lidah dusta adalah lidah yang dipakai untuk berdusta, lidah yang dipakai untuk berbohong, lidah yang dipakai untuk menipu, lidah yang dipakai untuk menjebak dan sebagainya. Ya. Dan penulis kitab Amsal dengan sangat teliti ya menempatkan satu ciri khas dari penggunaan lidah yang salah, yaitu lidah yang berdusta. Dan tadi di Amsal 12 ayat 19 dikatakan lidah dusta apa? Hanya sekejap mata. Oke, coba lihat berapa lama sekejap mata. Coba semua berkejap mata. Berapa lama itu? Hah? 0,00 sekian detik, betul nggak? Walaupun ada lagu berkata saking 1000 tahun apa berlalu hanya sekejap mata. Ya. Sekejap mata artinya orang yang memiliki lidah yang dipakai untuk berdusta, menipu, mengkelo. Tahu mengkelo? Ya. Mengkelo, apa lagi itu? Itu umurnya hanya sekejap mata. Amsal sedang menunjukkan bahwa orang yang memakai lidahnya untuk berdusta, kehidupan mereka tidak akan menjadi kehidupan yang akan dikenang, saudara. Kehidupan mereka akan menjadi kehidupan yang hilang begitu saja, tidak akan diingat, hanya sekejap mata. Jadi mohon untuk kita jangan pakai lidah kita untuk berbohong, untuk berdusta, untuk mengkelo, untuk apa lagi? Menjebak, ya, untuk menipu dan lain-lain dan lain-lain. Oke? Sepakat? Coba ngomong sama lidahnya. Dan gitu ya. Ini penting, saudara. Saya sering mempraktekkan self talk. Self talk itu berarti saya bicara kepada diri saya. Kalau ada sesuatu yang salah saya lakukan, saya sering bilang sama diri saya, "Tuh, salah kok. Kali jangan kamu lakukannya." Iya. Itu membantu saya untuk mengingat peristiwa itu. Saya bukan orang gila yang ngomong. Saya biasanya ngomong sama diri sendiri itu di kamar mandi atau di kamar yang gak ada orang, bukan di supermarket ya. Nanti jangan saudara di Alfamart ngomong sama diri sendiri, makanya lu ya. Pak, obat habis Pak. Susah ya. Ini yang pertama. Lalu di Amsal 6 ayat 24, ya coba ada yang mau baca Amsal 6 ayat 24, digambarkan
terkait dengan kelicikan lidah perempuan asing. Coba baca ya. Amsal 6:24. Yuk, yang cepat, yang cepat. Yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Itu kan nasihat seorang ayah kepada anaknya kan, konteksnya. Pada masa itu perempuan asing itu adalah gambaran perempuan tunasusila. Ya, perempuan tunasusila. Jadi saudara, kitab Amsal menggambarkan lidah terkait dengan kehidupan moral, yaitu bujukan perempuan tunasusila itu seharusnya tidak kita dengarkan, karena lidah yang dipakai untuk merayu ya seringkali mencela kakak. Ini di dalam nuansa tertentu sama dengan lidah yang dipakai untuk memuji-muji berlebihan, betul? Makanya ada firman Allah yang berkata, musuh memuji dengan berlebihan. Kita paham saja. Tetapi seorang sahabat menegur. Ingat itu. Musuh memuji-muji secara berlebihan. Hati-hati kalau saudara dibilang, "Aduh cantiknya." Padahal saudara, seingat saya tidak begitu cantik-cantik amat. Dia bilang saya cantik banget ya. Hati-hati ini kayaknya aduh. Hati-hati. Ya. Kalau ada orang, bukan kita menolak pujian loh, betul ya? Kita tidak usah menolak pujian. Terima saja kalau ada orang memuji, tapi jangan pernah minta pujian ya. Jangan juga salah tingkah kalau dipuji. Ya. Kalau ada orang memuji kita, terima saja dengan cara yang tepat, menerimanya. Tapi jangan minta pujian. Tapi hati-hati kepada orang yang memberikan pujian secara berlimpah-limpah. Ya, hati-hati. Ini sama seperti lidah perempuan asing yang membujuk untuk menjatuhkan. Jadi lidah bisa dipakai untuk menghancurkan kehidupan seseorang, dan kitab Amsal meneropongnya melalui perempuan tunasusila. Kan kalau seorang pemuda pada waktu itu sampai jatuh ke dalam pergaulan tunasusila, ya dia menjadi pemuda yang rusak, yang oleh keluarganya pada masa kitab Amsal itu menjadi pemuda yang tidak berguna, saudara. Makanya ada nasihat yang akan menjauhkan kamu dari lidah perempuan asing. Amsal 6 itu kan nasihat seorang ayah kok, ya kan, pada anaknya. Hati-hati. Ya. Kalau Anda dipuji, apalagi yang puji lawan jenis, apalagi sebaya gitu, dan Anda sudah punya pasangan, hati-hati. Jangan bilang, "Oh, istri saya nggak pernah muji saya di rumahnya. Orang ini kok muji saya ya? Aduh, kayaknya boleh nih." Hei, broy, Anda belum hidup dengan dia, broy. Anda hanya lihat dia sekejap mata. Suami saya kok nggak pernah puji saya ya? Dia kok lembut sama saya, lembut. Lama-lama T-nya hilang. Iya kan? Kalian pernah nonton film Enough? Judulnya Enough, cukup. Itu suami yang lemah lembut. Ternyata setelah jadi, akhirnya istrinya belajar bela diri untuk membalas dendam. Balas dendamnya jangan diikuti.
Ya. Oke, Amsal 10 ayat 31. Coba satu orang, Amsal 10 31. Orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi tidak bercabang akan dikerat. Lidah yang bercabang akan dikerat. Kita mengerti kata kerat nggak? Hah? Kerat, kerat, dikerat. Nah, dibersihkan ya. Nah. Pernah mengerat kayu? Mengerat apa? Tebu. Dikerat. Nah, kata kerat itu dipotong sebagian supaya yang nggak diperlukan tuh terbuang. Atau secara ekstrim, ini secara ekstrim kita bisa pahami dipotong secara ekstrim. Hati-hati, tentu saja ini tidak bisa kita pahami secara literal, tetapi di dalam pandangan kitab Amsal, betapa tidak bergunanya lidah yang bercabang sehingga harus dipotong, dikerat. Saudara, kalau ngerat kayu itu yang dikerat berguna nggak? Tidak. Ya dibuang dong. Ini kayaknya jelek betul ini, tak kerat. Kan gitu kan? Dalam pandangan kitab Amsal, lidah yang bercabang tidak ada gunanya, dikerat saja, dipotong saja. Tahu lidah yang bercabang? Lidah yang lain di sana, lain di sini. Ada angin timur, kau datang ke timur, betul? Ada angin barat, kau pun ikut ke barat. Asik, ya. Tarik bang, gitu kan? Itu lidah yang bercabang. Ngomong ke si A beda, ngomong ke si B beda. Kalau lidah yang begini, tujuannya apa? Yang memecah belah. Kenapa banyak hubungan hancur? Karena lidah yang bercabang. Lidah ular itu digambarkan sebagai lidah yang penipu. Saya nggak tahu sampai sekarang kenapa Tuhan pakai ular menggoda Hawa. Mungkin karena lidahnya bercabang. Itu mungkin loh ya. Saya nggak tahu. Saya masih perlu mungkin baca pandangan orang Yahudi terhadap ular. Mungkin itu mempengaruhi, tapi sampai sekarang saya belum baca ya, belum dapat informasi. Tapi saya berpikir, kenapa ular? Kenapa nggak singa saja? Betul? Kenapa ular? Mungkin, ini mungkin, maybe, ya, mungkin karena ular lidahnya bercabang. Lidah yang bercabang itu satu manis, satu pahit. Hati-hati terhadap lidah yang bercabang, memecah belah. Memecah belah. Bukan barang pecah belah, memecah belah. Hati-hati Yesus. Amsal 17 ayat 4, itu lidah yang mencelakakan. Ya sama sebenarnya, lidah yang mencelakakan. Sama itu. Ya di sana ya bercabang, menipu dan sebagainya. Amsal 17 ayat 20. Coba seorang Amsal 17 ayat 20. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Ada yang ahli memutar lidah di sini? Coba. Susah juga sih, kepala saya berputar. Artinya secara kiasan memutar lidah secara kiasan bisa kita pahami seperti orang Indonesia bersilat lidah. Ada lidahnya bisa silat. Ya, 8 penjuru angin. Ya. Jurus 1 gitu. Bersilat lidah atau memutar lidah itu artinya orang yang pandai memutar-mutar fakta, memutar-mutar sesuatu sehingga menyesatkan orang lain. Kalau ada orang misalnya sering ngomong sama saudara, ini sering ya, ini sering, perhatikan kata sering. Kalau ada orang ngomong sering sama saudara gini, ini cuma sama kamu saya ngomong ini.
Dia sering gitu, nggak sekali dua kali. Ini cuma sama kamu. Yakinlah sama orang lain dia juga ngomong hal yang sama. Memutar lidah. Pasal 25 ayat 23 dikatakan lidah rahasia, artinya lidah yang menyimpan kemunafikan. Pasal 28 ayat 23, di sana ada dikatakan lidah yang menjilat. Jadi semua ini sama. Ya, jadi 10 kali kitab Amsal menampilkan lidah dalam nuansa yang negatif. Sekarang kita lihat nuansa yang positif ya. Ini baru bagus nih. Ini yang perlu kita tiru. Yang pertama, Amsal 10:20. Lidah orang benar itu seperti perak. Perak itu zaman dulu berharga. Makanya di dalam perjanjian baru waktu Petrus di gerbang bait suci dikatakan emas dan perak tidak ada pada, karena barang emas dan barang perak itu mewakili barang yang berharga. Jadi lidah orang benar digambarkan seperti perak. Lalu Amsal 12 ayat 18, lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Lidah orang bijak, lidah yang bijak mendatangkan kesembuhan. Ya. 15 ayat 2, lidah orang bijaksana mengeluarkan pengetahuan. Jadi kalau orang yang bijaksana bicara, didengarkan, didengarkan, karena mendatangkan pengetahuan. Lidah yang lembut adalah pohon kehidupan. Lidah yang lembut itu bukan berarti lidah kita kalau dipegang lembut. Artinya lidah yang mengatakan kebenaran, lidah yang memberikan nasihat tentang kebenaran, itu adalah pohon kehidupan. Jadi saudara-saudara, kalau ada orang yang mengatakan kebenaran kepada kita, sekalipun itu terasa pahit, kita harus bersyukur, karena kita akan menjadi hidup karena nasihat-nasihat itu. Hikmat lidah itu datangnya dari Tuhan. Amsal 21:23 dikatakan, siapa yang memelihara lidah menghindari kesukaran. Memelihara lidah itu artinya menjaga lidah dari yang jahat. Memelihara lidah itu bukan berarti tiap hari saudara sikat lidah untuk membuang apa ini? Yang putih-putih. Ya itu bagus. Bagus itu. Tetapi yang dimaksud oleh kitab Amsal, barang siapa memelihara lidah, artinya memakai lidahnya untuk hal-hal yang benar, menghindari kesukaan. Amsal 25:15. Amsal 25:15. Lidah lembut mematahkan tulang. Di sini tulang artinya hati yang keras. Ya, hati yang keras. Dan terakhir Amsal 31 ayat 26 dikatakan pengajaran lemah lembut ada di lidahnya. Ini tentang bicara tentang wanita waktu Raja Lemuel menuliskan Amsal ini, saudara. Dikatakan pengajaran yang lembut ada di lidahnya. Jadi lidah yang benar itu lidah yang memberikan pengajaran. Ya. Jadi saudara, ya, kesimpulan kita apa? Ya, kesimpulan kita bahwa kitab Amsal menampilkan bahwa lidah bisa dipakai dengan mengekspresikan hal dan tujuan yang negatif. Lidah juga bisa dipakai untuk mengekspresikan hal dan tujuan yang positif. Mau negatif atau positif lidah kita,
Tergantung siapa? Tergantung kita. Hah? Diri saya sendiri. Betul. Tergantung saya. Jadi kalau kita suka marah-marah, saya nggak tahu dalam bahasa Jawa misu itu kasar apa enggak? Ngomong kotor. Ngomong kotor ya. Iya. Misu, ngomong kotor. Jangan bilang, ya maklumlah, saya kan tinggal di kota yang bebas. Misalnya di kota tertentu, udah biasa gini. Orang percaya ya biasa aja. Jangan salahkan orang lain kalau lidah kita jahat. Itu tergantung kita. Sekarang sebelum kita bicara misalnya, kita bisa dong bicara yang benar atau bicara yang salah, betul? Sebelum kita bicara, kita yang menentukan kan, saya mau berbohong atau jujur, betul? Sebelum saya bicara, saya yang menentukan, saya mau menjilat orang ini atau bicara kebenaran. Saya yang menentukan. Sebelum saya bicara, saya bisa menentukan, saya mau memberikan nasihat yang baik atau nasihat yang buruk, betul? Semua tergantung siapa? Tergantung saya. Terkait dengan lidah saya, itu tergantung saya. Kitab Amsal secara jujur menampilkan ini loh lidah. Lidah bisa dipakai untuk hal yang jahat. Lidah juga bisa dipakai untuk hal yang benar. Makanya Amsal 18:21 dikatakan tadi, hidup dan mati itu tergantung lidah. Bagaimana kamu memakai lidahmu, kata Amsal 18:21, ya kamu akan menikmati buahnya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan memakai lidah kita dengan cara yang salah atau dengan cara yang benar? Itu pilihan saya. 100% tergantung pada saya. Sepakat? Sepakat ya? Ya. Kalau saudara dengar informasi dari satu orang, jangan langsung anggap itu kebenaran. Saya kalau jemaat ngadu sama saya, suami istri berkelahi, istrinya saya bilang, saya mau dengar dari suami juga dong. Jangan istri doang kan gitu kan? Atau suami, memang istri saya itu perempuan. Ya iyalah. Wow, begini. Saya mau dengar dari istrinya juga dong, betul nggak? Harus begitu. Kadang-kadang ketika kita ngomong, bukan kadang-kadang, seringkali omongan kita hanya mendukung kebenaran kita, betul? Betul? Apa yang salah kita sembunyiin. Betul? Begitu kadang-kadang. Kadang-kadang lagi. Begitu seringkali. Sama dengan anak kecil. Anak kecil 2 orang bertengkar. Yang satu dijeburin temannya ke got, nangis, ngadu. Pak, aku didorong ke got. Betul nggak anak ini? Betul, didorong ke got secara faktual. Tapi apa yang ada di balik fakta itu kita belum tahu. Sampai kita tanya anak yang mendorong. Kenapa kamu dorong anak saya, nak? Ya Pak, buku saya dirobek-robek. Mungkin dia oknumnya. Nggak bercanda. Jadi saudara, kita tahu kenapa orang anak ini didorong, karena anak ini terlebih dahulu merobek-robek buku temannya. Tapi kalau kita cuma menerima informasi dari anak ini bahwa dia didorong ke got, maka langsung kita bisa salahkan. Anak KRNJ. Tahu KRNJ kan? Hah? Kurang apa gitu? Dasar anak KRNJ, anak saya didorong, awas ya. Kan kita sering gitu kan, sebagai orang tua yang patriot, membela anak sampai titik darah nggak bisa. Nggak taunya anak kita yang batu.
Iya kan? Anak kita yang duluan robek-robek bukunya. Saya pernah mengalami gitu. Dulu dia waktu SD ada satu anak, dia nangis ke sini. Kenapa nangis dia? Ini pak apa buku dirobek sama dicoret. Iya saya bilang. Supaya adil, saya nggak nyalahkan anak itu. Saya datangi sekolahnya, saya panggil anak itu langsung. Kenapa kamu coret-coret bukunya dia? Saya dengar ada informasi. Ternyata informasinya dia memang bersalah. Saya suruh ganti anak itu, ganti bukunya dia. Karena salah kamu. Kecuali dia salah, saya nggak akan minta. Saya datangi gurunya, saya ngomongin dulu pak. Saya begitu. Tapi saya nggak marah-marah. Saya mau cari kebenaran. Kalau anak saya salah, saya akan didik anak saya. Oh kamu salah ya, harusnya kamu gini. Kenapa anak itu coret-coret ini? Karena kamu gini. Tapi ternyata tidak waktu itu. Jadi saya suruh anak itu ganti ini. Saya serahkan dia ke gurunya, ini pak, tolong dibimbing. Dia melakukan ini. Itu susah. Dari situ anak itu nggak pernah lagi coret-coret bukunya dia. Saya nggak marahin anak itu, enggak. Namanya anak kecil kan. Tapi saya berusaha mendapatkan informasi yang benar. Jangan sampai anak saya di sekolah nakal kan gitu kan. Jangan kita wah, saya sebagai orang tua itu saya membela anak saya sampai titik darah habis. Apapun yang terjadi, anak saya tetap anak saya yang saya kasih. Betul kita mengasihi anak kita, tapi didiklah mereka dengan cara yang benar. Ingat bahayanya lidah. Ya, gosip itu kan gitu. Seorang menyebarkan sesuatu, kita langsung percaya. Apalagi kalau kita udah punya sakit hati sama orang itu. Betul. Ada beberapa nasihat dari Perjanjian Baru. Ya ini nasihat dari Perjanjian Baru. Begini katanya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulut, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Satu lagi, ini nasihat dari Perjanjian Baru ya. Matius 12:36 dan 37. Setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, ini nasihat yang perlu kita dengar. Satu lagi, ini sampai kapan satu ini? Tahu banyak. 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Amin. Bagaimana kita memakai lidah kita? Semuanya tergantung kepada saya. Tapi sebagai gembala, saya sangat berharap bahwa semua jemaat gereja sedang jemaat Allah yang berpujian memakai lidah dengan cara yang benar. Maka nama Tuhan akan dipuji.